itu sendiri kantor. Oleh karena itu kami melihat bahwa kepolisian hanya sebagai alat yang dipimpin oleh Victor Esther itu sendiri, dan kasus Om Nikodemus tidak terlepas dengan kasus tanah yang ada di Besepa itu sendiri kantor. Masyarakat NTT harus tahu problem yang terjadi pada tahun 2020 sampai hari ini, rakyat dikriminalisasi, rakyat diteror, tetapi tidak dijalankan kasus HAM sampai hari ini kawan-kawan. Mengkriminalisasi Om Nikodemus sebagai tersangka itu sendiri kawan-kawan. Dalam beberapa hari kemudian, Kapolda NTT, masyarakat untuk baru tahu, dalam beberapa hari kemudian, Kapolda NTT mengatakan bahwa Om Nikodemus sebagai tersangka. Selamat siang pemirsa dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Galang YR Selan melaporkan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada hari Senin 17 April tahun 2023, Aliansi Solidaritas Besepa kembali melakukan aksi di depan kantor Polda Nusa Tenggara Timur merespon penangkapan terhadap salah satu pejuang agraria dan tokoh adat Nikodemus Manao pada tanggal 13 Februari tahun 2023 atas tuduhan telah melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap salah satu petugas peternakan pada tanggal 17 Oktober tahun 2022 saat mengantarkan surat pada malam hari perihal pengosongan rumah dan lahan masyarakat karena akan digusur. Maka dalam aksi pada hari Senin tanggal 17 April tahun 2023 membawa poin tuntutan utama yakni mendesak pihak Kapolda Nusa Tenggara Timur untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kasus penganiayaan dan pengeroyokan pada tahun 2020 yang berhenti sampai saat ini. Tindak lanjut yang lambat atas laporan masyarakat Tubabu berbeda dengan tindak lanjut yang sangat cepat atas laporan dari pegawai dinas peternakan. Sampai-sampai Nikodemus Manao ditangkap seperti seorang penjahat. Pada aksi tanggal 20 Februari tahun 2023 pihak Humas Polda NTT mengatakan Nikodemus Manao telah terbukti bersalah dengan 2 alat bukti. Sedangkan pihak Kejaksaan baru menerima berkas lengkap dari penyidik pada tanggal 14 April tahun 2023 H1 tanggal 15 April Nikodemus Manao harus dibebaskan jika tidak terbukti bersalah karena terhitung genap 2 bulan. Adapun alasan penangkapan paksa yang dijelaskan oleh Humas Polda NTT karena Nikodemus Manao menolak menghadiri panggilan. Lanjutannya mengatakan Nikodemus Manao bisa saja tidak menghadiri panggilan jika memiliki alasan yang kuat. Kenyataannya Nikodemus Manao memiliki alasan yang sangat kuat karena laporan dari tahun 2020 tidak ditindaklanjuti sekalipun masyarakat sudah memiliki bukti dan juga pemeriksaan yang sangat jelas. Namun tidak ada keseriusan untuk menangani. Hal yang sangat disayangkan ketika Humas Polda NTT bahwa masyarakat harus membuatkan surat pengaduan atas laporan masyarakat tahun 2020 agar bisa ditindaklanjuti. Kenyataan ini membuat masyarakat semakin tidak mendapatkan perhatian serius. Masyarakat seolah-olah harus diberikan tugas untuk mengingatkan pihak kepolisian yang sedang lupa. Seperti bukan menjadi tugas wajib dari pihak kepolisian untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Seandainya ini dibiarkan dan menjadi budaya, maka akan merugikan masyarakat kecil. Pasalnya kasus ini berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Perlu diketahui oleh seluruh masyarakat bahwa konflik agraria atas hutan adat Pubabu antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan masyarakat Pubabu tidak bisa dilepas pisahkan hubungannya. Dengan penangkapan tokoh pejuang agraria Nikodemus Manao, justru sebaliknya sangat kuat hubungannya.
menjadi satu paket rencana untuk melemahkan gerakan dan perjuangan masyarakat Tubabu. Atas dasar tersebut, pihak kepolisian harus bersikap profesional dan tidak boleh memilih-milih kasus untuk ditindak. Kemudian tidak boleh dibiarkan masyarakat harus membuat surat seolah-olah ingin mengingatkan kembali. Terakhir, pihak kejaksaan harus bersikap adil dan secara jujur melihat kasus penangkapan Nikodemus Manau adalah bagian dari kepentingan ekonomi dan politik. Kriminalisasi Nikodemus sebagai tersangka itu sendiri, kawan-kawan. Dalam beberapa hari kemudian, Kapolri NTT, masyarakat Kota Bogor tahu. Dalam beberapa hari kemudian, Kapolri NTT mengatakan bahwa Om Nikodemus sebagai tersangka, tetapi dalam aliansi Mitauges, Polri NTT tidak punya data yang deal titik TKP itu sendiri, kawan-kawan. Oleh karena itu, kami melihat bahwa kepolisian hanya sebagai alat yang dipimpin oleh Victor Lestari itu sendiri, dan kasus Om Nikodemus tidak terlepas. Ya terlepas dari itulah. Ya, artinya kasus misi Pak itu adalah saya yang awali itu dari saya proses. Makanya teman-teman mahasiswa juga, termasuk dari Pemda juga harus betul-betul yang pertama kali harus kita dudukan itu perkara awalnya dulu, asalnya dulu. Karena kan dipersoalkan masalah laku. Dan tambahan kita begini Pak, karena saya soal persoalan. Misalnya begini, yang buat kita kecewa dengan keterangan kepolisian, masyarakat sudah melapor tindak pidana yang dilakukan oleh LPP terhadap pembangunan terhadap teman-teman Seva. Jadi jelas videonya ada, awal kan kita tahu laporan polisinya ada juga di sini, videonya juga ada di sini. Itu dibanting jelas kan, sudah dilapor waktu itu di Polda. Kemudian ada Novita Mono, perempuan dengan usia 15 tahun juga dibanting dan dipukul, videonya juga jelas ada. Kita pegang laporan juga kita pegang. Ada Darsi, anak kecil juga yang usia 12 juga mendapat tindakan demikian. Dan kemudian ada Bapak Hendrik Usbeti yang sudah kita lakukan juga di pihak Polres TTS waktu itu. Nomor suratnya ada, videonya juga ada. Nah, dari semua laporan yang diberikan oleh masyarakat serta aliansi dan acara di tahun 2020 itu sampai sekarang tidak ada tindakan lanjut. Tapi kok kenapa kasusnya Om Niko yang belum tahu jelas seperti apa lahan pernah ditolak mereka oleh pihak kejaksaan kemarin itu kok dengan cepat sekali polisi merespon laporan dari pihak peternakan atau Pemda. Tapi laporan masyarakat dari tahun 2020 begitu banyak kok tidak ada satupun yang sampai hari ini kita lihat bagaimana tidak. Nah, ini yang kita minta kepada Bapak selaku humas juga untuk menyampaikan ke atasan. Sebenarnya kita ketemu dengan Propam sebenarnya untuk bicarakan hal ini. Karena kita sudah kecewa dengan laporan yang sudah kita pernah buat di tahun 2020, tapi tidak ada hasil sampai sekarang. Kita ingin kita sampaikan kepada. Sudah buat surat belum pengaduan kasus LT ini tidak ditindaklanjuti, ada suratnya? Pengaduan dulu. Bikin. Kamu kalau cuma ngomong aja gimana? Itu tidak berimbang. Bukan maksudnya tidak berimbang. Kau buat surat laporan tidak lanjut ini bagaimana? Bersurat kepada KPK. Persoalannya Pak, ada motif lain. Kalau kita hanya membaca secara hukum, artinya kita mengesampingkan faktor-faktor ekonomi. Nah, kamu kan pengen tahu ini tidak lanjut ini kasus bagaimana? Makanya minta tindak lanjut kasus ini seperti apa Pak, sejauh mana penanganannya? Bersurat. Kan begini Bapak, yang namanya ketika masyarakat melaporkan kasus tidak harus lagi dipress Bapak. Jadi nggak ada lagi, masa diingatkan lagi? Enggak, kan kamu sekarang daripada kamu ngomong sama saya sekarang itu apa? Ini tindak lanjut. Dan karena kan tugas kepolisian Bapak. Iya, makanya kita minta buat surat. Waduh, buat surat orang ini, orang melakukan di Polda saja nggak ditindaklanjuti. Mereka mengadu Aksi-aksi dari kemarin itu, mereka mengadu buat surat pengaduan. Yang mengadu itu siapa? Ya yang bersangkutan, orang yang merasa dirugikan. persoalannya konfliknya ini mereka juga tidak secara secara keamanan saja dihilang, tetapi masalah ekonominya mereka juga berantakan. Jadi seolah-olah kita memaksakan yang miskin ini harus mengeluarkan uang kehidupannya. Uang itu datang terus persen. Ya makanya buat surat. Jadi kan seolah kita mengesampingkan aspek yang lain. Dengan masalah yang mau bantu mereka, kemudian memang apa tadi yang kau bilang dari PLP itu buat surat resmi kepada Kapolda minta kejelasan tidak lanjut kasus ini seperti apa sudah sebelumnya. kan bisa Kalau yang membuat ada surat kita kepolisian pun bersama masyarakat begini kita kembali dari soal kemarin melaporkan omnibus saja dilaporkan
ada jelas masalahnya, kronologisnya ada, saksinya ada, Polres turun langsung menangkap, dipanggil berapa kali nggak datang yang ditangkap, kan jelas semua, ada prosedurnya, ada alurnya, makanya diambil tindak lanjut oleh Polres. Nah sekarang sudah berkasih kejaksaan. Laporan tahun 2020 juga jelas saksinya. Ya makanya bikin suratnya kalau kayak masa jadi. Iya masa dibuang lagi ke kami kan Bukan tugasnya. dibuang, kamu yang tahu tidak lanjutnya prosedurnya Tugasnya seperti ini Bapak. Jadi saudara kami sudah lapor, masyarakat sudah lapor ketika masyarakat lapor sesuai prosedur. Tidak lanjut. Kamu bukan surat Masyarakat ingatkan lagi, masyarakat tidak, kamu kan membantu masyarakat nih, artinya ada kau buat surat, maksudnya sih mereka aksi kemarin masyarakat turun ke polisi. sekarang ini suratnya saya nanti serahkan ke Si ke polres